9 naga tuh menurut gue Dragon Ball sih. 9 bukan naga, jadi naga. Nah, itu. Dragon Ball 7 mas. Oh iya 7. Salah lagi dong gue. Salah mas, Dragon Ball 7. Salah riset. Dragon Ball. Salah riset. Oh Shirohige. Iya ya. Di tengah jalan. Terus sekarang katanya lagi dicat ulang katanya. Itu emang mengganggu sih kalau itu. Jujur. Vandalisme ya. Iya vandalisme, gue nggak boleh lah. Kembali lagi di podcast tanggal tua. Walau kita lagi di tanggal tua, tapi kita tetap bisa ngobrol dengan santuy. Keren. Akhirnya kita di season baru, di obrolan baru dengan tadinya sebelum ini kita sudah pre-show lagi. Pre-log. Ya. Dan untuk season baru ini di mana hari ini bertepatan ya, karena ini menurut gue kenapa kita bikin podcast tanggal tua karena spesial banget. Buat siapa sih Bre? Spesial ini Bre sebenarnya? Spesial tercinta untuk sesuatu yang kita paling sayang nih. Anjay. Kita semua ya? Kita semua sayang. Iya. Apa terus? Kenapa bener sampai situ doang? Jujur nggak ada briefing lempar-lempar gitu, tapi oke lah. Oke. Ini spesial kita buat untuk 17 Agustusan. 17 Agustus untuk negara kita yang tersayang ini. Iya. Kayaknya umurnya udah berapa sih? 76 ya? Dia kan lupa kan? Padahal kemarin lagi heboh-hebohnya logo Indonesia lo Bre. Heboh apa tuh? Logo ke 80 tahun. Gitu. Oh gitu? Iya. Oh serius, berarti umur udah 80 tahun? Udah 80 tahun dengan logo baru dan mau keluar mata uang apa? Mata uang baru lagi, bukan. Nominal baru. Berapa tuh? 80 juga ada 80.000. 80.000? Shit. Kenapa harus keluar 80.000 sih? Emang kenapa ya? Iya maksud gue nggak ngerti aja. Kan nominal lain kan banyak kan. Iya. Maksud gue ada 75, ada 85, 500. Ya kan 80 tahun. Oh 80 tahun. Iya, Oke, kalau oke. 150 ya berarti 150.000 ya 150 Kenapa tahun. yang 70 nggak dibuatin? Ide itu belum ada kayaknya. Belum ini, yang ngejabat belum ini ya, belum kreatif ya. Belum kreatif. Ya, jadi karena di momen spesial ini ya, kita juga mungkin ya shout out tuh anjay untuk ulang tahun ke-80 umur negara kita nih tercinta. Kita seperempatnya lah ibarat kata ya berarti ya dari umur negara ini ya. Emang ya seperempatnya? Ya hampir seperempat lah bisa dibilang lah. Susah nih angka genap tuh soalnya tuh baginya tuh. Iya seperempat lebih dikit lah. Iya. Ya kayak gitu lah ya. Jadi gue juga sebenarnya mengenai 17 Agustusan kali ini ya lumayan agak spesial nih menurut gue nih Bre. Kenapa tuh? Ada apa tuh? Di mana-mana nih ya kalau kita lihat di sosmed dan ini sampai heboh beritanya bukan cuma di Indonesia doang nih, sampai di negara sampai luar malah. Iya, ada apa tuh? Soal bendera One Piece yang dilarang dan dikibarkan, Bre. Anjir. Jadi negara ini sekarang bahkan sudah mewaspadai anime ya. Iya. Wibu sudah diwaspadai. Anjir gila. Wibu bener-bener bahkan kayak apa itu teroris kan, itu GAM, apa itu gerakan Papua. Waduh. One Piece lah yang harus sebagai sorotan ya. Iya kan anjir. Ancaman negara gila. Fuck banget. Tapi ini beneran ya? Bener, real ya? Real adanya. Kan sampai MPR kan yang sudah Iya, hal itu kan iya. bahwa siapapun yang mengibarkan bendera One Piece dianggap merusak tatanan negara atau kedaulatan negara. Itu beneran nggak sih? Beneran itu Bre. Kayaknya itu beneran ya? Beneran itu. Nggak, bendera One Piece nih, kan bajak laut di One Piece banyak nih. Bener. Yang mana? Monkey the Luffy-nya. Si Luffy-nya. Tapi baru ini ya, gue denger berita kayak di daerah desa mana, kayak di Jawa ya, ada yang ngebuat logo Whitebird. Oh, Shirohige. Iya. Di tengah jalan. Terus sekarang katanya lagi dicat ulang katanya. Itu emang mengganggu sih kalau itu. Itu kan vandalisme ya. Iya, vandalisme. Gue nggak boleh lah. Padahal nih, ada salah satu pasal. Gue nggak mau asbun nih ya soal pasal nih ya. Ini riset ya lu ya. Ini riset nih. Gue coba buka dulu. Gue baca dulu nih ya soal pasal. Bentar, salah gue. Mana ya? Gila, bahkan One Piece di negaranya aslinya nggak segitunya ya. Itu dia, Bre. Di Konoha ditakutin, gila. Konoha. Itu dia. Makanya kenapa
aduh anjir banget lah ya. Nih ada pasal ya tentang pidana nih tentang bendera merah putih ya. Iya betul, sebenarnya. apa tuh? Ntar, ini kayaknya gue salah nih. Makanya Mas disiapin dulu Mas sebelum ini. Ya intinya adalah menurut gue bendera kita tidak boleh lebih bendera lain tidak boleh lebih tinggi daripada bendera kita jika itu dikibarkan. Oh gitu. Pasti katanya kalau di bawahnya nggak apa-apa, asal bukan di atasnya. Nah ini kan yang rame kan orang-orang di bawahnya nggak sih ngibarinnya? Enggak, rata-rata di bawah. Iya, di bawahnya bendera merah putih. Iya kan? Iya. Nah berarti nggak melanggar apapun dong? Harusnya nggak melanggar apapun. Anjir. Ya mungkin sekarang yang jadi permasalahan ya itu tadi dengan menurut gua bisa didebatin sih, karena dalam artian kan ini hanya sebagai spekulasi kan bahwa bendera tersebut bisa dibilang kayak makar nggak sih? Atau gimana ini gitu? Enggak. Lagi yang gue bingung ini adalah kenapa maksud gue pemerintah tuh bahkan tadi lu bilang sampai MPR ngebahas gitu kan. Iya. Kenapa cuma bendera anim, coy, anim, buset. Orang yang marah-marahin lantai jadi apa wibu larva apa tuh kenapa? Wibu laron maksud gue. Iya kenapa lu pemerintah segitunya coba? Gue nggak ngerti deh. Padahal bendera slang tiap konser dikibarkan, tapi tidak pernah kan bermasalah ya. Lebih serem bendera slang kan. Orang kalau bendera slang apa namanya orang mosing ya kan, luka-luka ya kan, bisa patah-patah kan. Lebih serem daripada bendera One Piece. Kenapa pemerintah? Ya itu dia sih bre. Ini. Gua no comment untuk pemerintah kenapa sampai. Nggak, emang ada apa sih sama anime One Piece? Apa sih emang anime tentang apa sih? Ya kan. Kayak anime biasa aja deh. Kan lu yang si Cibukai, lu kan nakama. Si Cibukai. Kenapa gue si Cibukai? Saya warga biasa loh. Oh iya. Anda kan nakama nih, nakama. Oh iya. Iya. Enggak nih saya buat ini aja, biar gimmick aja, saya nggak tahu apa-apa. Aja, padahal dia sendiri selalu nge-intimate gue kayak lo salah satu tatanan hidup One Piece. One Piece Dota dia bilang gitu. Tapi emang bener bre, One Piece tuh salah satu fondasi hidup coy. Oke. Lu pengen negara aja anjir. Gue nggak perlu nyebutin alasan kenapa One Piece sebagai salah satu penyangga hidup lu deh. Ini negaranya takut loh sekarang lo, gila lu. Negara anjir. Negara ya. Itu dia. Gua di Jepang negara asalnya kagak dianggap itu. Maksudnya ya udah kan cuma sekedar anim kan. Di negara kita coy. Nah, mungkin bisa di komen nih, kira-kira kemiripan apa nih yang dibawa oleh One Piece dan negara kita nih? Banyak kayaknya. BTW, ini fun fact nih. Ada yang bikin kesamaan ya, Bre? Oh, tahu gua kalau itu. Ada beberapa hal kan. Iya, ada beberapa hal yang emang mungkin kesannya cocokologi ya. Iya. Tapi nggak bisa denial juga kalau itu benar gitu. Gimana ya? Gue tuh percaya negara kita baik kok. Nggak mungkin lah ya kayak gitu-gitu. Bener. Apalagi nyamain negara kita sama bajak laut. Enggak ada, jangan deh. Enggak, Mas, negara kita nggak disamain sama bajak laut, coy. Iya, maksud gua kan benderanya gitu loh. Iya, benderanya tuh rakyatnya, bajak laut rakyatnya. Iya. Makanya itu kan sebenarnya kalau orang bilang kan sebagai simbol perlawanan kita terhadap ketidakadilan aja sebenarnya. Kan intinya emang negara kita nggak adil kenapa? Sebenarnya adil. Kenapa nih ya? Yang ini ya? Nih, maksud gua ketidakadilan oleh oknum-oknum di belakangnya, Bre. Iya. Bukan negaranya Sembilan naga ya, bukan? Tapi semua tahu. Lu tau Gorosei nggak? Lu tau Gorosei nggak? Nggak tahu sih gua. Kalau di One Piece tuh Gorosei itu ini coy. Nomor 2 paling kuat, punya kuasa paling kuat di dunia itu di nomor 2. Nomor 1 tuh dia namanya Imu Sama gitu. Nah, yang kocak tuh Gorosei disamain sama itu. 9 naga itu. Iya, cuman kan Gorosei kan 5 ya. 5 apa berapa gitu ya. Gorosei, Goro kan 5 kan kalau nggak salah ya. Iya. Kayaknya 5 deh. Nah ini 9, gila banget lebih kuat lagi ya. 9 naga tuh menurut gua Dragon Ball sih. 9 bola naga jadi naga. Nah itu. Dragon Ball 7, Mas. Oh iya 7. Salah lagi dong gua. Salah banget. Dragon Ball 7. Salah riset. Dragon Ball tolong dia. Lu makanya nonton anime tuh jangan separuh-separuh ya. Jangan separuh-separuh lu. Gua kira nambah 2 gitu. Ada. 7. 9 kebanyakan bintangnya. Oh iya. Ya pokoknya itu gitu lah ya. Tapi menurut gua ya, walaupun nih ya dalam kondisi kita lagi ya bisa dibilang kurang baik mungkin ya gitu. Dengan adanya isu-isu apalagi bendera One Piece ini, menurut gua momen 17 Agustus ini juga momen sakral buat kita nih, Bre. Banyak momen-momen menurut gue yang kita rasa anjir.
ini nih momen waktu, terutama waktu kecil sih menurut gue ya. Iya, setuju. Menurut lo gimana nih 17 Agustusan menurut lo nih gimana nih momen-momen, mungkin lo ada hal-hal unik atau seperti apa sih 17-an ini? Jujur, terakhir ikut lomba 8 tahun lalu. Anjir. Sumpah, jujur. Apaan itu masalah? Soalnya komplek gue tuh komplek lansia. Oh. Iya, jadi karena komplek gue komplek lansia nih, jadi anak-anak mudanya itu biasanya tuh yang seumur gue ini, itu tuh either dia udah nikah, atau dia lagi kuliah jauh gitu. Nah, makanya anak-anak mudanya tuh jarang buat ada lomba 17-an, iya. Tapi yang nenek-neneknya tuh ini ikut lomba. Ngapain tuh lomba itu? Ini aja joget-joget, terus apa namanya? Makan kerupuk, kayak gitu. Ya ordinary lomba aja gitu. Enggak ini kan, enggak copot-copot kan? Enggak dong, enggak. Aman. Ada safety protokol. Oh, ada. Biasanya kalau lomba di komplek ke-17-an ini ya selalu ada ambulan ya di samping. Sakit safety-nya enggak langsung lombanya sebelah rumah sakit. Oh iya, pantesan aman ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung UGD aja. Iya. Oke. Oh, ya. Emang lu masih ikut lomba? Di umur lu yang segini? Wah, nggak ikut sih, gue udah lama banget sih. Iya kan? Tapi baru setahun lalu kayaknya ya di komplek gue ngadain lomba, tapi yang lomba anak kecil sama bapak-bapak. Gue sih tim hore aja kayak. Tahu karir aja gitu kan, kayak motoin gitu-gitu aja sih gue. Jadi, tapi menurut gue memang SD sih, terutama SD sih. Menurut gue ikut-ikut lomba 17 Agustusan tuh seru banget sih. Dan menurut gue, tapi semakin kesini 17 Agustus lomba-lombanya semakin kreatif menurut gue, Bre. Iya, jujur. Enggak, bukan makin kreatif, bego, makin kocak menurut gue. Iya, itu dia. Yang jalan pakai sarung, pakai helm ya. Iya. Padahal dulu cuma main bola pakai daster aja, menurut kita udah seru banget tuh. Terus juga yang ini mama yang gitu tuh sih yang dia itu suruh nyabutin. Kayak berarti lu tahu dah pasti dah ini. Tahu. Itu aja menurut gua kenapa pas zaman gua enggak ada ya kayak gitu-gitu ya. Buka pakai stocking. Ya kan dulu kita masih kaman-kaman aja, Bre. Malah ini ya dulu biasa-biasa aja lombanya ya. Iya, ya itu tadi yang pindahin kelereng pakai mulut tuh, lomba balap kelereng. Iya, sampai ada anak kecil ketelan kelerengnya. Kelewatan anjir, cuma gak ada yang jagain orang dewasanya. Kenapa bisa coba? Lagi kan juga sebelum kelereng kan sendok anjir. Gimana coba dia bisa kelereng? Bayangin dia tiba-tiba cepet banget gitu ke garis finish. Gitu. Terus bingung kan? Loh, kamu kelerengnya mana? Ada di perut. Jujur tuh udah kelewatan banget anak kecilnya sih. Iya. Tapi paling kasihan tuh waktu lomba tuh menurut gue lomba mindahin belut, Bre. Kenapa tuh? Iya. Belut gitu loh, Bre. Lu pindah-pindahin, sampai mabok gitu belut itu. Iya. Terus ujung-ujungnya jadi belut goreng Padang kan. Lu ini ya, komunitas pelindung belut lu ya? Betul. Pecinta belut lu ya? Pecinta belut dan penyuka makanan belut. Berarti bukan pecinta ya? Lu gak pecinta. Lu makan. Tapi enak belut Padang. Top 3 deh, lomba favorit. Top 3 deh. Top 3 ya? Top 3 lomba favorit lu? Lomba favorit gua itu ambil koin di Duren. Oh, enggak. Jujur bahaya. Yang ada olinya enggak? Ada. Gua pakai coklat. Oh, pakai coklat. Jadi masih bisa dijilat. Enak aja. Pakai oli ya. Iya. Habis itu apa ya? Lomba masukin paku dalam botol. Itu biasa lah ya. Ya pasti ada lah itu lah di sekolah. Pasti. Yang terakhir itu, karena gue biasanya tarik tambang paling terakhir menurut gue. Tarik tambang ya? Tapi kalau di komplek lu tarik tambangnya ini per RT atau per gender gitu? Enggak sih, kalau waktu itu enggak, SD sih kayak per kelas sih dulu gue. Kecil tarik tambang. Menurut gue seru banget walaupun tangan luka-luka tapi kebersamaan dan tekad yang bulat untuk kalah sih, tapi nggak apa-apa dah. Udah berjuang sampai capek, yang belakang ternyata santai. Ternyata dia lupa pegang talinya. Orang-orang dong. Iya, itu dia. Itu kalau top 3 gua. Kalau lu gimana nih? Gue top 3, gue nomor 3 gue tarik tambang gue. Tarik tambang juga? Ya, ini fun fact, gue pernah waktu SMA nih beneran ini. Waktu SMA tuh, gue bela-belain sampai tangan gue berdarah. Ujung-ujungnya kalah anjir. Ternyata yang di belakang santai banget aja. Maksud gue kan kalau gue tahu lu santai kan gue santai kan. Ngapain gue try hardnya bener. Gue sampai bener-bener pakai anduk. Gue bener-bener sampai try hard gitu. Ya itu gue nomor 3. Nomor 2 gue ini futsal
futsal sarung. Oh, futsal pakai sarung. Iya, jadi nggak bisa dikolongin. Oh, iya, Jadi kalau iya, kiper iya. kan enak tuh, futsal sarung. Ada yang sandung-sandung nggak tuh? Banyak, gila. ACL gua ACL. Kira-kira futsal sarung kan? Enggak. Futsal beneran gua anjir. Oh iya. Iya, Terus habis itu? futsal. Terus gua terakhir ini apa sih namanya? Niup-niup ini, Ngapelin? Niup-niup Ini apa ya? apa? Ketek Tepung. Apa itu? Gimana ya Ini coy, masa nggak ada lu niup tepung? Nggak ada. Ini kayak nyari sesuatu tapi kayak ntar kena muka. Oh, kayak nyai koin gitu kali ya? Iya, kayak gitu, tapi dia tepung. Tangannya nggak boleh pegang, habis itu kita harus mengambil pakai mulut. Iya, gitu. itu. Masa lu nggak ada sih? Ada ya lu ya? Ada lah Nggak gua. ada sih gua, biasanya Tuh, gua. menurut gua paling, maksudnya gua bukan paling seru ya, paling kocak aja menurut gua. Kalau gua banyak-banyakan niup ketek orang sih biasanya. Gak ada, anjing. Gak ada. Kampung mana lu nyium ketek orang, anjing. Gak ada. Siapa juga yang mau, anjing. Komplek lu doang nyium ketek orang. Gak ada bener. Oke. Anjir. Mungkin kita lanjut ya, bisa next nih ke segmen kita nih. Oh iya. Dimana kita ngebahas tentang hal-hal. Ini kali iya. ini nih banyak hal-hal yang 17 Agustus nih cukup menarik nih kita bisa bahas nih. Iya. Dan kita akan menentukan apakah ini beneran mitos, fakta, atau hal unik atau apa nih? Iya, boleh. Kita mungkin hal pertama nih ya. Ini kalau gue sebut nih, kita dapat dari mungkin random kita dapat ya dari ChatGPT dan lainnya dari orang lewat ataupun orang lagi makan rokok. Orang lewat. Pokoknya random lah. Mas. Victor 4 tahun naik 17-an. Ya, masa gitu. Pokoknya random. Iya. Nah, ini yang pertamanya ada soal pakai kostum pahlawan bisa kesurupan. Semangat Bung Karno. Gila. Masalahnya pahlawan apa dulu nih? Iya, makanya Bisa kenapa kesurupan Bung Karno tuh gimana? kalau Sayoti Melik terus kesurupan Bung Karno kayaknya nggak nyambung ya? Nyambung. Gila kan juga. Heeh. Bung Karno mungkin tersindir Nah, kayak itu kenapa maksudnya lu cosplay orang lain kenapa gue yang datang Nah, gitu itu kan. dia. Masa lo kostum Dr. Strange jadi Enggak, semangat Bung Karno? Enggak, lagian nggak ada mas, Oh, iya, anjing. nggak ada ya. Yang cosplay Dr. Strange. Kan pahlawan Anjir. dia bilang. Makanya ini menurut gue ya kesurupan juga setan lihat-lihat lah dia pakai kostum apa. Enggak, tapi emang ada beneran. Maksudnya orang lagi 17-an Iya. kesurupan Soekarno terus kayak Apa? merdeka gitu, ngomong merdeka di atas panggung gitu emang ada. Mungkin dia lagi, mungkin menurut gue kan kesurupan tuh bisa secara psikologis bre. Iya. Mungkin dia lagi terbawa gitu suasana, akhirnya dia merasa bahwa dia tuh kayak Bung Karno, akhirnya kayak saya butuh 10 pemuda Gila, untuk kuguncangkan Anjay. panggung Indonesia Raya. Ya, kenapa gitu anjing? Kenapa ya? Terakhirnya punchline. Kayak stand up anjing. Ternyata bukan ya. Ternyata stand up Bukan. komedian deh. Nah kalau nanti misal 17-an cosplay Gojo gimana? Nah, Yang datang Gojo sampai Soekarno tuh. Kalau dari situ tuh. nah kalau dia cosplay Gojo, Ah. jadi Eskiko terakhir. Kenapa Eskiko? Nah, gue nggak ada, tapi jelasin dah coba apa. Jangan, itu spoiler. Kalau pengen nonton itu spoiler. Itu ada di animenya. Iya nanti ada. Nggak nonton gue. Jangan. Ya, pokoknya Anjir. kita lanjut ke hal berikutnya. Ini apa nih, Bre? Nah, nomor 2 ya. Nomor 2 nih. Gua. Ini misalkan nih. Kan lu yang nulis. Oh, Kenapa dia bingung ya? oh iya nih. Ini kata sumber yang tidak kredibel ya, yang kita cari. Katanya kalau panjat pinang tengah malam nih, ngadain lomba panjat pinang tengah malam tuh bisa bikin arwah pahlawan marah gitu. Kenapa tuh? Kenapa bisa begitu menurut? Enggak, kalau gue baca dari kalimatnya sih kayaknya jangankan arwah pahlawan ya. Warga juga kayak marah anjing tengah malam berisik. Ngapain lu panjat pinang tengah malam? Fajar arwah marah. Maksud gue kayak nggak ada waktu lain lu. Ya mungkin Gitu dia kan. latihan sebelum hari H gitu kan. Iya ngapain tengah malam kan lu latihan kan bisa badasar lu bisa. Ya kan setelah ngaji Isya bisa. Biasanya panjat pinang itu nggak boleh ada yang manjat dulu sebelum hari H biasanya. Oh gitu. Iya, gitu. Makanya dia curang mungkin, ya berarti jatuhnya ya. Iya, mungkin dia curang. Iya. Mungkin arwah ini yang dimaksud tuh ya warga yang menjaga pohon pinang itu. Jujur di komplek gue sih banyak sih lomba pinang tapi kayaknya nggak ada yang jaga sih. Iya, mungkin dia ini ya punya pohon pinang sendiri di rumah. Terus dia latihan keras untuk 17-an berikutnya mungkin. Makanya dia bisa tengah malam gitu. Sendiri berarti dia?
Panjat Pinang tim. juga ya. Kan Panjat Pinang timnas. Terus kan sendiri Bawahnya ngapain? siapa Iya, ya? makanya di bawahnya siapa? Mungkin dia pakai tangga dulu baru manjat. Oh, Gitu dari iya. bawah. Mungkin. Tapi ya Wajar sih kalau menurut gua nih valid. Valid lah. Arwah siapa? Masalah aja Iya, siapa aja, mungkin juga karena kan arwah kan nongkrongnya malam kan. Oh, iya. Dia lagi pengen tenang nih di pucuk-pucuknya. Pohon pinang itu. Ya, terus siapa sih gitu kan. Ayo bisa di bawah kan berisik maksud gua kayak valid Valid ya. Tapi berani juga ya orang itu tengah malam. Iya benar juga. Gelap juga kan, licin, bikin capek kan. Iya, aduh. Kayak Kurang kerjaan lah. Iya. Kurangin lah, Mas. Mas, tolong Mas. Jangan karena lu punya pohon pinang lu bisa manjat-manjat lu. Tunggulah yang lain. Oke, dan nih 3 hal yang terakhir nih. Iya. Soal lomba makan kerupuk itu merupakan bentuk penistaan sebuah bangsa. Oleh zaman dahulu ya bisa dibilang ya. Sampai sekarang ya. Bukan soal kemerdekaan. Menurut lu gimana nih? Udah ngantuk aja nih. Gimana nih? Udah ngantuk aja deh. Saya ini kan nyiapin set begadang. Oke. Iya. Apa tadi? Penistaan. Lomba makan kerupuk tuh merupakan bentuk penistaan, bukan kemerdekaan. Gimana tuh? Kalau menurut gua valid lah. Kenapa bisa? Setuju gua. Setuju gua. Bukan mitos ya? Bukan mitos. Lagian maksud gua bener juga. Ini kan kita kemerdekaan kan. Maksudnya hari dimana kita akhirnya bebas setelah dijajah 1000 tahun, bahkan 100 tahun ya sama Jepang. 1000 tahun lah. Iya mas, kayak situ kan. Ya kan maksud gua udah capek dijajah nih akhirnya kita merdeka lah ya kan. Masa dirayainnya makan kerupuk, maksud gua kan apa ya? ada Wagyu A5 gitu kan, ada Baskin Robbins. Kayak itu hadiah sama makanannya, makanan set makannya ya. Iya maksud gua kenapa harus kerupuk sih? Maksud gua kan banyak hal yang lebih bagus gitu kayak misalnya Indomie gitu kan. Kan dimasak dulu gimana digantungnya gimana? Iya, nanti digantung aja maksud gua kan Indomie lebih mahal dari ini kalau enggak onigiri yang di Alfamart itu kan tinggal dicantol kan. Kalau gigit lu ada rasa yang salmon mayo. Kenapa juga ayam spicy. Ayam spicy aja maksudnya lebih enak daripada kerupuk. Kenapa kerupuk? Menurut gua kerupuk enggak apa-apa lu deh. Asal ada nasi padang. Enggak masuk lebih enggak masuk akal anjir yang kenyang gitu. Mie aja tadi gua udah enggak masuk akal sebenarnya dicantolnya. Maksudnya nyantolnya sama bungkusnya. Enggak, jadi pas orang mau nyantolnya tetap kerupuk nih. Nah, cuma sambil makan nasi padang gitu. Ya, lu yang menang menikmatin aja. Maksud gue tetap dalam hal kenikmatan gitu. Oh, gitu ya. Berarti lomba tetap menikmat. Ya, oke bisa. Iya, boleh kalau itu boleh lah gua. Iya, guys. Anjing. Dikasih meja ya kan air putih. Gini aja. Tapi tetap enggak bisa, Bre, anjir. Udah kagak ada lagi kerupuk juga menurut gua strata makanan paling rendah. Paling rendah, maksud gua kan kerupuk paling murah kan cuma 500 perak lu bisa dapat 2 ya dulu ya. Sekarang 1 atau 2? 1000 masih ada kerupuk. 1000 masih ada ya. Enggak maksud gua kayak lagi apa kerupuk itu bukan makanan utama, mau enggak sih? Betul. Kerupuk tuh selalu dipakai buat nemenin ini kan. Makanan lain. Makanan kalau nggak ada ya udah gitu. Berarti jangan sampai simbol kerupuk ini kalau kita sebagai bangsa tuh kalau nggak ada ya udah gitu. Betul nggak? Ah, gimana? Gimana? Harus dicari berarti? Iya. Nggak maksud gua kita tuh harus jadi negara yang main. Jadi bukan negara yang cuman pelengkap, tapi kita sebagai center of the world. Nice. Gila. Shout out untuk Indonesia. Kenapa gitu mas? Langsung ke sana lo. Langsung shout out buat Indonesia lo. Jadi menurut gua ya balik lagi lah kalau lomba makan kerupuk ini mungkin bisa diganti lah nextnya. Iya diganti aja, udah dimsum mentai juga bisa. Boleh. Digantung juga pas ya kan. Tapi kurang Indonesia bre. Bener juga ya. Iya, ayam kalasan lah. Berarti dimsum geprek anjing. Kenapa ada geprek? Kan Indonesia banget. Kayak pedes banget itu. Pakai geprek. Lah tantangannya lu masih 1 gigitan kelar. Kalau setengah kan cabenya kena yang atas kan. Aduh itu perih banget itu kayaknya. Itu nyiksa deh, kagak ada mereka. Tapi enak. Ya udah, lo aja gak suka sambel enak kayak. Yang gak ada hubungan. Gua kagak ikut lomba yang itu lah. Gua lomba yang lain. Kayak lombanya 1 aja anjir. Ya udah. Oke. Mungkin
itu terakhir dari kita dan kita mau spill kita di mana. Gak usah sih rumah orang, gak usah. Maksud gua, Gak usah. kita lagi di rumah orang, maksud gua gitu. Oh iya. Masa alamatnya gitu. Iya. Bukan. Terlalu personal mas kalau sampai alamat. Iya, makanya. Iya. Kita spill, kita lagi di rumah teman kita, lagi di meja makan rumah teman kita. Iya. Gimana beda tempatnya? Gak usah sama aja. Sebentar. Apa? Ada yang konsultasi ini nih. Apa ini? Tabungan dia pendapatan 100 juta. Waduh. Timothy Asleng ini. Timothy Asleng kan setupnya kayak gini Timothy. Iya, tapi nggak ada. Tapi kayaknya lebih mewah deh. Kagak ada saus-saus begini deh. Gak ada lah. Cuma jujur Li, dari setup kita ini yang paling menarik adalah ini. Anjay. Gila. Deketin kamera. Oke. Teknologi ya. Siap-siap. Masih belum. Oh, enggak. Oke, 1 2 3. Wih, teknologi ya. Anjir. Jadi kenapa salah satu kita nge-tag di sini karena teman kita punya ini. Iya, jadi kita bener-bener jauh-jauh ke sini cuma karena ini ada teknologinya nih. Nah, itu dia tuh. Keren banget dan ya pokoknya sekian dari podcast tanggal 2 kita sekarang dan saksikan di episode berikutnya. Thank you Thank you guys. See you